Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Apapun yang murni selalu lebih mahal daripada yang biasa. Kita ambil contoh tentang emas murni. Jauh lebih mahal dari emas 18 karat, 20 karat misalnya, iya kan? Lalu kita lihat tentang minyak yang murni. Selalu lebih mahal. Parfum yang murni itu selalu lebih mahal karena kemurnian selalu lebih mahal daripada sesuatu yang biasa. Nah, tahukah saudara bahwa Tuhan bukan sekedar melihat, oh ya kita beriman, oh iya kita beragama. Oh saudara, setiap orang bisa saja punya agama. Tapi kalau agama akhirnya dipakai untuk menyerang orang lain, agama dipakai untuk menghakimi orang lain, agama dipakai untuk merendahkan orang lain, saya khawatir bisa saja dia bilang saya beriman, saya khawatir bisa saja dia berkata saya beragama, tetapi iman dan agama yang dijalaninya, bahkan segala kegiatan ibadahnya yang dilaksanakannya tidak murni di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya orang yang memiliki agama yang murni, orang yang menjalankan iman yang murni, orang menjalankan ibadah yang murni, pasti hidupnya membawa damai, pasti hidupnya menjadi berkat, pasti hidupnya dapat bekerja sama dengan siapapun. Karena yang murni itu selalu memiliki hasil dan dampak yang luar biasa. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, apa sih sebetulnya iman yang murni itu? Bukankah iman yang murni itu adalah iman yang hanya memandang kepada Kristus, hanya memiliki kerinduan Tuhan, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Ada banyak orang menyebut imannya murni, tapi sebetulnya bukan iman murni yang dia miliki, tapi hanya cuma kerinduan untuk diberkati oleh Tuhan. Makanya ada banyak orang yang berkata, saya beriman, saya percaya Tuhan bisa berkati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita beriman, maka kita hanya beriman kepada Allah saja. Berkat, anugerah, mujizat pasti akan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita menjadi langkah-langkah yang penuh kemenangan, kepastian, dan mujizat. Haleluya. Dan dalam program ini memang kita sedang membahas tentang kemurnian iman. Karena saya percaya kemurnian iman inilah yang membuat kita layak di hadapan Tuhan. Karena seperti sudah selalu saya katakan bahwa orang saja bisa saja punya iman, tapi kalau imannya tidak murni, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada artinya keberadaannya sebagai orang yang beriman. Nah, kalau kita lihat dalam 1 Timotius pasal 5, dalam 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-17 kita mulai pelajari, dikatakan demikian. Penatua-penatua yang baik, 1 Timotius 5 ayat yang ke-17. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah kau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah kau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Nah, di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, ku pesankan dengan sungguh-sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka, dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah kau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian imanmu.
Jadi Alkitab berkata, betul engkau bisa saja sudah punya iman yang murni, tapi kalau pergaulanmu keliru, langkahmu keliru, maka engkau akan kehilangan kemurnian iman yang sebenarnya. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang menyolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang yang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena Tuhan-Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pelajari dalam ayat-ayat bacaan ini, maka kita bisa belajar beberapa hal yang menarik tentang kemurnian iman. Yang pertama saya pelajari bahwa kemurnian iman kita terbukti justru ketika kita berada di tengah-tengah masalah. Jadi kemurnian iman kita bukan tergantung pemahaman kita, bukan juga tergantung dengan konsep-konsep iman kita. Tetapi kalau kita mau jujur, maka kita harus jujur berkata bahwa kemurnian iman kita itu justru terbukti ketika kita berada di tengah-tengah masalah. Saya ambil contoh tentang Sadrak, Mesak, Abednego yang berkata kepada raja, jika Tuhan yang kami sembah sanggup menolong, dia akan menolong. Tapi jika Tuhan yang kami sembah tidak sanggup untuk menolong, untuk menyembah dewa Tuanku Raja, kami tidak mau. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di tengah masalah ini, apa sebetulnya yang sedang ditampilkan oleh Sadrak, Mesak, Abednego? Sadrak, Mesak, Abednego bukan hanya menampilkan konsep iman yang luar biasa, tapi dia sedang bicara tentang kemurnian iman. Bahwa saya siap untuk berkorban, saya siap untuk mati, saya siap kehilangan segala-galanya demi iman saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya sebut bodoh orang yang menyebut dirinya beriman, kalau dia lari ke dukun. Saya menyebut orang itu bodoh jika dia beriman, lari ke obat terlarang, lalu berkata, ya saya stres, suami saya nggak peduli sama saya, orang tua saya nggak peduli sama saya berasal dari keluarga yang broken home, mama dan papa bercerai. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kemurnian iman bukan ditentukan di dalam gereja, bukan ketika kita merayakan Natal, bukan ketika kita menerima perjamuan kudus, bukan ketika kita selesai dibaptis, tetapi kemurnian iman kita justru ditujukan ketika kita berada di tengah-tengah masalah. Adakah kita tetap dapat bertahan dan mengakui di luar Yesus tidak ada yang lain? Haleluya. Yang kedua saya pelajari bahwa kemurnian iman kita harus dinyatakan dalam sikap kehidupan kita. Kemurnian iman harus ditujukan dalam sikap kehidupan kita, karena kemurnian iman itu memang ada di hati, bukan ada di dalam perbuatan. Dia ada di hati, tetapi apa yang di hati ini harus terpancar keluar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini yang seringkali bedanya kemurnian dengan kemunafikan. Orang-orang munafik kelihatannya berbuat hal-hal yang baik untuk menutupi hatinya yang busuk, hatinya yang penuh dengan keserakahan dan kejahatan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang hidupnya murni, dia mulai dari hatinya. Hatinya bersih, hatinya berkenan kepada Tuhan, hatinya setia, hatinya dicuci oleh firman setiap hari. Sehingga kita berkata, kamu sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi waktu hati kita mulai siap, hati kita mulai murni, iman kita mulai mantap, maka otomatis apa yang terjadi dalam sikap kehidupan keseharian kita akan nampak kemurnian iman kita. Jadi kalau kita mau melihat iman orang lain, maka bukan kita lihat cara doanya, bukan kita lihat caranya menyanyi dan memuji Tuhan, tapi kalau kita mau lihat iman seseorang, kita harus lihat cara hidupnya, cara menghadapi masalah, cara menyelesaikan persoalan. Karena dari situ nilai kemurnian iman seseorang dapat terlihat. Dan yang ketiga yang terakhir saya pelajari, bahwa kemurnian iman kita harus selalu dijaga sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kemurnian iman tidak datang dengan sendirinya, tetapi dapat pergi begitu saja kalau kita tidak awasi, kita tidak jaga senantiasa. Makanya Alkitab ingatkan kepada kita bahwa
orang-orang yang Tuhan pakai adalah orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Alkitab bilang apa? Daud berkata, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat siang dan malam. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang berbuah pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berarti kita diajarkan untuk selalu menjaga kemurnian iman kita. Alkitab bicara tentang Yesaya yang berkata, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, ia mempertajam lidahku, sehingga aku punya telinga seorang murid dan lidah seorang murid. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kemurnian iman tidak datang dengan sendirinya. Engkau cinta Tuhan itu bagus, tapi imanmu perlu dimurnikan lewat apa? Lewat firman. Lewat firman kita mengerti apa kekurangan-kekurangan kita. Lewat firman kita mengerti apa kelebihan-kelebihan yang ada pada kita. Lewat firman kita tahu bagaimana kita semakin disempurnakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, engkau bisa saja menghadapi masalah hari-hari ini, tapi jaga supaya imanmu tetap murni dan berkenan kepada Allah. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika sedang ini lainnya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba berdoa buat yang berbeban berat, hamba berdoa untuk setiap mereka yang membutuhkan mujizat. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan kerjakan mujizat, bangkitkan iman kami. Kalau ada di antara mereka yang imannya nggak murni, hamba doakan di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh memiliki iman yang murni, yang senantiasa disucikan, dibenarkan oleh kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus juru selamat kita. Yesus memberi kepastian, kemenangan, dan mujizat tepat pada waktunya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.